Setelah 8 tahun bersama Tony, mantan pacarnya dorong aku ke sungai. Tapi dia malah suruh aku minta maaf. Kamu baik-baik saja, jadi minta maaf ke Yuna, dan masalah ini kita anggap selesai. Dia yang dorong aku ke sungai. Kalau enggak, mana mungkin aku tergeletak di sini? Kamu lompat ke sungai buat tipu Kak Tony. Enggak. Cukup, Kiana. Sejak kapan kamu jadi pendendam dan pembohong? Tony, kamu nggak percaya padaku? Jepit rambut. Kiana lempar jepit rambut pemberianmu ke sungai. Aku mau mencarinya. Jangan pungut jepit rambut itu, atau kamu nggak boleh pulang ke rumah. Tony. Sejak Yuna kembali, statusku sebagai tunangan tinggal sekadar nama. Tapi aku masih belum mau menyerah. Tapi kali ini aku sudah lelah. Tony, aku nggak mau bersamamu lagi. Kakak ipar, kamu cari Kak Tony. Dia sedang rawat wanita lain di rumah sakit. Jangan banyak omong. Kamu pulang dulu. Sampai jumpa, kakak ipar. Iya. Untungnya, kakak ipar itu penyabar dan gak pedulikan omonganmu. Orang lain pasti sudah bentak kamu habis-habisan. Apa Kak Tony benar-benar menyukai wanita itu? Tapi, Kak Tony dan kakak ipar bahkan sudah buat buku nikah. Sebaik apapun kakak ipar, apa gunanya kalau Kak Tony gak suka dia? Masuk. Pak Cahyo, aku datang buat tarik formulir nikahku dengan Pak Tony. Pak Cahyo, aku datang buat tarik formulir nikah dengan Pak Tony. Formulir nikah? Bukannya kamu baru ajukan kemarin? Masih belum disetujui, Lo? Kenapa mau kamu ambil sekarang? Kamu nggak jadi nikah. Informasiku ada yang salah tulis. Mau kubenarkan dulu, lalu kudaftarkan ulang. Ah, boleh. Kukira konflik antara kamu dan Yuna yang jadi penyebabnya. Ini, kamu itu tunangan Tony. Nggak baik kalau dia terlalu dekat dengan Yuna. Nanti ku nasihati dia demi kamu. Terima kasih, Pak Cahyo. Tapi, itu nggak perlu. Sekarang kan zamannya cinta, tanpa batasan. Cinta tanpa batasan? Aku berniat batalkan studi ke Universitas Sirius untuk nikah sama Tony dan hidup tentram di sini. Tapi, sekarang kayaknya nggak perlu lagi. Kuliah dimulai 5 hari lagi. Tony, aku akan tinggalkan kamu sepenuhnya dan jalani hidup baru tanpamu. Yuna kena demam, setelah kemarin kamu dorong ke sungai. Dia nggak bisa rawat Diana untuk sekarang, jadi mereka pindah ke sini buat sementara waktu. Biarkan mereka pakai kamarmu. Ayah Tony, dia wanita jahat yang tindas ibuku. Aku benci dia. Kak Tony, Kiana selalu benci kami. Dia pasti nggak akan setuju. Biar kami. Nggak masalah. Apa? Nggak masalah. Apa? Kalian cuma mau pakai kamarku, kan? Boleh saja. Bagus. Berhubung kamu sadar salahmu, kamu nggak perlu minta maaf karena sudah dorong dia ke sungai kemarin. Perihal jepit rambut yang kemarin nggak ketemu juga nggak akan kuungkit lagi. Tapi tubuh Yuna masih belum pulih sepenuhnya. Kamu harus penuhi tugasmu selaku istri selama beberapa hari ini dan rawat mereka dengan baik. Oke. Kamu habis kemas-kemas barang apa di kamar? Bukan apa-apa. Aku cuma sortir beberapa barang yang nggak berguna.
Aku akan kosongkan kamarku buat dia. Duduklah. Sudah bertahun-tahun, kamu nggak beli baju baru. Ini kain model kekinian, yang kutukar, pakai kupon pakaian, yang kusimpan beberapa tahun terakhir. Waktu nikah, nanti buatlah beberapa baju baru. Lihat, kalau ada yang nggak kamu suka, biar kutukar. Cincin, anting, gelang, dan kalung ini. Semuanya terbuat dari emas. Kamu habiskan tabungan berapa banyak? Kita ini tunangan. Aku nggak akan perlakukan kamu dengan buruk. Aku nggak butuh ini lagi. Tony, aku nggak butuh kamu lagi. Minum yang hangat-hangat. Terima kasih Kak Tony. Kak Tony, gelasmu ini sangat besar dan hangat. Air gula Jawa yang kamu buatkan untuk suhunya juga pas. Ayah Tony, apa mulai sekarang? Aku boleh panggil kamu ayah. Kiana. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Kenapa tanganmu dingin sekali? Kamu sakit? Aku akan serahkan kamarku buat Yuna. Aku akan tidur di penginapan. Yuna dan Diana tidur di kamar lain. Kamu pindah dan tidur sama aku di kamar utama. Kak Tony, Kamu salah sebut nama atau cuma mabuk? Kiana, bisakah kamu jangan perhitungan? Kamu tahu sendiri, kalau sebelum mati, suami Yuna minta aku kamu buat jaga mereka. Kamu nggak bisa lepas tangan. Bagus kalau kamu ngerti, Yuna nggak permasalahkan. Soal kamu yang dorong dia ke sungai, kamu harus lebih pengertian. Kamu mau apa? Tony. Tony. Aku nggak akan ganggu kalau kamu mau mesra-mesraan sama Yuna. Tapi tolong, jangan kekang kebebasanku lagi. Kita sudah daftarkan formulir nikah kita. Tanggal nikah kita itu tanggal 1 bulan depan. Beberapa hari ini nggak akan berpengaruh. Kenapa sikapmu sekarang malah canggung? Kamu tahu kalau pernikahan kita tinggal beberapa hari lagi. Tapi status formulir nikah kita, kamu nggak paham apa-apa soal pernikahan. Juga belum tentu disetujui. Enggak, apa yang kamu ributkan? Kalau kamu nggak mau tidur sekamar sama aku bisa tidur di lantai ruang tamu. Oke. Keluar. Setelah Kiana jatuh ke sungai, kayak ada sesuatu yang berubah. Eh,
Dia temukan formulir nikahku. Dasar jahat, aku benci kamu. Aku hajar kamu sampai mati. Wanita jahat. Diana. Kiana. Kamu apakan Diana? Didik putrimu, dia anak nakal yang acak-acak, barang orang sembarangan. Kalau dia sudah dewasa, masyarakat akan kasih dia pelajaran. Memangnya kenapa kalau Diana acak-acak barangmu, kamu dan Kak Tony masih belum nikah? Kamu nggak berhak ambil keputusan di rumah ini. Kalau sudah nikah pun, kamu bisa apa? Kamu nggak akan menang lawan aku. Kamu berani tampar aku? Kamu gak mau balas? Kamu, Apa yang terjadi? Ada apa? Kak Tony, kami baik-baik saja. Jangan khawatir. Ayah Tony, wanita jahat ini barusan bentak aku dan tampari buku. Minta maaf ke Yuna dan Diana. Nggak sudi. Kak Tony, sepertinya Kiana masih sungkan kalau aku dan Diana tinggal di sini. Ayo pergi. Kamu masih belum pulih. Kamu dan putrimu mau kemana? Kiana, minta maaf. Kiana, minta maaf. Aku nggak salah. Harusnya bukan aku yang minta maaf. Aku nggak lagi kompromi sama kamu. Aku kasih kamu perintah. Minta maaf ke Yuna. Perintah? Kamu pikir ini pos militer? Aku kasih tahu kamu. Aku bukan bawahanmu. Kiana, aku nggak bisa nikahi wanita yang cemburuan. Kalau kamu nggak minta maaf, aku akan segera tarik formulir pernikahan kita. Pernikahan kita akan langsung batal. Kalau kamu beneran peduli soal pernikahan kita, kamu harusnya tahu kalau aku sudah temui Pak Cahyo dan tarik formulir pernikahan kita. Kiana, aku katakan ini untuk terakhir kalinya. Minta maaf. 4 hari lagi, aku akan pergi tinggalkan kota ini. Nggak ada gunanya bikin situasi makin rumit. Lebih baik kalau dia nggak pernah tahu. Kalau aku sudah tarik formulir pernikahan, oke. Aku akan minta maaf ke Yuna. Aku tahu kamu pengertian. Cuma wanita yang pengertian, dermawan, dan rendah hati. Yang cocok jadi istriku. Yuna, aku salah. Harusnya sejak awal aku nggak halangi hubunganmu dengannya. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku nggak akan ganggu. Kalau kamu mau dekati Tony, aku nggak akan keberatan. Soal bagaimana cara dia rawat kamu, atau dia mau bawa kamu ke kamar mana. Bukannya jam saku itu, bukti tanda cinta kita, harusnya itu ada pada ibuku, kan? Kenapa ada di kamu? Kenapa tanda pertukaran cinta kita kamu ambil lagi? Harusnya aku kunci koperku. Dan jangan biarkan Diana, si bocah sialan itu acak-acak barangku. Kuambil 2 hari yang lalu, 3 hari lagi. Peringatan meninggalnya orang tuaku. Aku mau bawa kenang-kenangan buat kunjungi makam mereka. Nggak kumasalahkan. Kita akan segera nikah, jadi aku juga harus hormati mertua. Aku akan pergi denganmu 3 hari lagi. Demi kebaikan ayahmu, aku akan maafkan sikapmu yang keras kepala belakangan ini. Kalau begitu, aku harus berterima kasih atas kebaikan hatimu. Satu hari lagi, aku akan mulai kehidupan baru. Terima kasih. Aku minta maaf Kak Kiana. Aku nggak tahu kamu sarapan atau enggak, jadi jatahmu nggak kubuatkan. Tony, Kak Kiana, ini salahku. Jangan ribut sama Kak Tony. aku mau tanya satu hal. Ini hari peringatan kematian orang tuaku. Kalau kamu nggak pergi, aku akan pergi duluan. Aku sudah janji padamu, tentu aku akan pergi. Biar ku bawakan. Kak Tony, Kamu kenapa? aku agak pusing. Ini salahmu, wanita jahat. Ibuku sakit gara-gara kamu dorong ke sungai. Semuanya salahmu, wanita jahat. Aku benci kamu. Tunggulah, aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu pergi ke makam dulu.
Aku akan susul kamu setelah Yuna membaik. Tunggu aku di makam. Ayah, aku diterima di Universitas Sirius, jurusan teknik mesin. Aku sudah beli tiket dan akan pergi dari sini besok. Ayah, Ibu, maafkan putrimu yang gak berbakti ini. Setelah masuk Universitas Sirius, aku gak bisa sering pulang untuk jenguk kalian. Selain itu, Ayah, aku akan langgar wasiatmu dan gak akan nikah sama Tony. Tony, kamu bahkan gak tepat janjimu yang terakhir. Kalau kamu gak datang kali ini, aku gak akan tunggu kamu lagi. Yosua, kamu mau apa? Ku dengar kakakku dan Pak Tony belum resmi nikah. Kalau kamu diperkosa seseorang, apa Pak Tony masih mau nikahi kamu? Kalau kamu berani sentuh aku, polisi gak akan biarkan kamu kabur. Asalkan Pak Tony abaikan kamu, kakakku pasti akan jadi istri sahnya. Aku peringatkan kamu lagi. Lepaskan aku. Kamu mau negosiasi sama aku? Sudah terlambat. Mau apa kamu? Yosua, Yosua. Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Kakak. Kak Tony. Kakak ipar tiba-tiba lepas kendali. Dan tusuk aku. Aku jadi berdarah-darah. Kiana, kalau ada masalah, langsung ke aku saja. Kenapa sakiti adikku? Kenapa? Dia masih kecil. Yosua yang buntuti aku. Dia mau perkosa aku. Jadi, aku tusuk dia karena situasinya kacau. Tony, apa kamu percaya padaku? Kiana, kamu gak punya malu. Kamu sampai bohong begitu. Yosua itu anak baik. Mana mungkin dia lakukan itu? Kakak. Kak Tony. Tadi kakak ipar datang ke tokoku buat beli sesuatu. Waktu dia tahu kalau kamu bantu carikan aku kerja, dia marah-marah, bentak aku, dan bilang aku buat tunggu balasan. Akhirnya, waktu aku pulang kerja, kakak ipar hampiri aku dengan gunting dan bilang mau tusuk aku sampai mati. Dia juga sebut kakakku wanita licik. Faktanya sudah jelas. Kiana, ternyata kamu sakiti adikku gara-gara benci sama aku. Kak Tony, dia itu kekasihmu. Aku gak akan persulit kamu. Yosua, cabut tuntutanmu. Nggak usah kita perpanjang lagi. Tony, kita sudah lama bersama. Apa kamu percaya ucapan mereka? Bagus, bagus. Pak Tony, jangan khawatir. Setelah kami selesaikan mediasi ini, kekasihmu akan segera kami bebaskan. Gak perlu, Pak. Urus masalah ini dengan semestinya dan tahan dia beberapa hari. Jangan berikan perlakuan khusus karena dia anggota keluargaku. Tony, kamu gak percaya padaku? Kiana, kamu kecewakan aku. Awalnya, kupikir kamu cuma cemburu dan ngambek. Tapi gak kusangka, kamu sampai berani sakiti orang. Kali ini, kamu harus kukasih pelajaran. Tiketku buat besok pagi. Aku gak boleh ditahan di sini. Tony, aku mohon. Percaya padaku sekali ini saja. Kumohon. Sudah waktunya buat belajar kendalikan emosimu. Aku bisa abaikan hal yang sepele, tapi kali ini berbeda. Kamu sakiti seseorang. Renungkan perbuatanmu selama berapa hari. Aku jemput kamu 3 hari lagi. Pa, aku mau minta tolong. Aku mau ketemu seseorang. Kiana,
Aku sudah bilang ke kepala sipir buat bebaskan kamu hari ini. Kalau Tony merasa keberatan, suruh dia temui aku secara langsung. Kami sudah lihat seperti apa perasaanmu pada Tony selama bertahun-tahun. Kamu gak perlu katakan apapun pada kami. Tapi, Tony itu, Pak Cahyo, terima kasih banyak. Kemanapun aku pergi, aku akan selalu anggap kamu sebagai kakakku. kalau begitu, biarkan kakakmu ini yang antar kamu ke stasiun untuk terakhir kalinya. Pak Cahyo, sampai di sini saja. Iya, hati-hati di jalan. Terima kasih. Tony, sampai jumpa untuk selamanya. Haruskah aku jemput dia sekarang? Waktu kecil, Kiana itu kan takut gelap. Yah, sudahlah, cukup kali ini saja. Lain kali, aku nggak akan berbaik hati lagi. Kak Tony. Ini baru jam 6 pagi. Kamu mau kemana? Aku mau jemput Kiana dari kantor polisi. Aku akan segera kembali. Dia itu akan jadi istrimu di masa depan. Kalau kamu bebaskan dia sekarang, orang-orang akan bilang kamu pakai kekuasaan. Buat keuntungan pribadi dan keluarga. Dia juga akan terus tindas orang, tanpa rasa takut. Kenapa nggak biarkan dia tenangkan diri, selama beberapa hari lagi? Setelah pulang nanti, dia akan kukasih pelajaran. Tapi... Kak Tony, Pak Tony, kenapa kamu datang sepagi ini? Kebetulan sekali, ada sesuatu. Yang mau kuserahkan padamu. Kiana sudah sadari salahnya, asalkan dia sadar kalau salah, aku akan maafkan dia. Lupakan saja. Meski dia nggak mau, akui kesalahannya, nanti dia akan kukasih pelajaran. Bebaskan dia. Kamu belum tahu? Kiana sudah pergi. Apa kamu bilang? Dia pergi semalam. Omong kosong, dia itu istriku, harusnya dia rendah hati dan bermartabat. Kenapa dia malah bersikap seperti itu? Bukan. Dia bilang kalau bukan istrimu. Terakhir kalinya, dia minta aku buat serahkan ini padamu. Dia bilang, kamu akan paham setelah baca. Bukannya jam saku itu tanda pertukaran cinta kita? Harusnya itu ada pada ibuku, kan? Kenapa ada di kamu? Kenapa kamu ambil kembali tanda pertukaran cinta kita? Aku ambil 2 hari lalu. Peringatan kematian orang tuaku 3 hari lagi. Aku mau bawa kenang-kenangan waktu kunjungi makam mereka. Dia sudah tarik formulir nikah sejak lama. Ini, Kiana, aku nggak setuju batalkan pernikahan. Aku nggak izinkan kamu pergi. Kamu nggak boleh pergi. Tony, di kehidupan ini, kita nggak akan ketemu lagi. Kiana. Kiana. Pakaikan untukku. Ini bukti bahwa kamu ikatkan benang merah padaku di bawah pohon perjodohan. Semoga pohon perjodohan berkahi kita, supaya bisa bersama selamanya. Ini akan kupakai selamanya. Tony, kalau benang merah ini putus, kamu harus belikan yang baru ya. Iya. Kiana. 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 Kiana, aku nggak izinkan kamu pergi. Kiana. Tapi Kiana, aku nggak pernah bilang kalau nggak mau nikahi kamu. Tony, kamu belum sadar faktanya? Justru dia yang nggak mau nikah sama kamu. Di hari dia jatuh ke sungai, dia datang sambil demam buat tarik formulir nikah. Tapi, kamu nggak pernah sadari itu. Dia bilang mau tarik formulir
Kenapa nggak kamu hentikan? Formulir nikahmu dirobek sama anak asuhmu di depan matanya, tapi nggak kamu hentikan. Kiana dan kamu nggak akan bisa bersama lagi. Dia nggak akan mau tinggalkan aku. Dia cuma bersikap licik dan pikir aku akan tunduk. Kalau diancam, nggak mau nikah sama aku. Aku nggak percaya. Dia sudah bersamaku sejak usia 10 tahun. Urusan rumah dia yang urus, mata dan hatinya. Cuma diisi oleh sosok Kiana. Apa kamu benar-benar pergi? Kak Tony, kakak ipar belum kirim kabar. Atau surat untukmu. Kalau ada yang kami terima, pasti kami sampaikan secepatnya. Ini sudah 3 hari, lelucon separah ini cuma akan kumaafkan sekali. Kiana, aku akan daftarkan formulir nikah baru setelah kamu kembali. Aku nggak percaya kamu tega, tinggalkan tempat ini. Dan tinggalkan aku. Tony, Kiana pergi kemana? Sudah beberapa hari aku nggak lihat dia. Lihat, daging fermentasi hasil ajarannya sudah mau jadi. Aku mau berterima kasih padanya. Kira-kira kapan dia kembali? Dia akan kembali dalam beberapa hari. Apa kamu bertengkar sama Kiana? Kiana itu gadis yang baik dan penyabar. Kamu harus lebih baik padanya. Kalau enggak, dia akan sedih. Apa aku nggak cukup baik untuknya? Aku sudah kasih semua yang kubisa. Bukannya kamu cuma peduli sama Yuna yang ada di rumahmu itu? Aku cuma diminta buat rawat dia. Terus, bagaimana kamu mau urus keluarga? Suatu hari, aku pernah lihat Diana bilang ke Kiana, kalau kamu itu ayahnya dan keluarganya. Dia minta Kiana buat pergi. Kiana itu terlalu baik hati. Orang lain pasti akan langsung tampar bocah itu. Apa? Diana, apa yang kamu sembunyikan? Bukan apa-apa. Berikan padaku. Cukup, Kiana. Sejak kapan kamu jadi pendendam dan pembohong? Tony, kamu nggak percaya pada aku? Jepit rambut. Kiana lempar jepit rambut pemberianmu ke sungai. Aku mau mencarinya. Jangan pungut jepit rambut itu. Atau kamu nggak boleh pulang ke rumah. Bukannya dia bilang Kiana merebut jepit rambutnya dan melemparnya ke sungai. Diana, kenapa jepit rambut ini ada di tanganmu? Diana, jawab. Diana, jawab. Ayah Tony, aku nggak tahu. Aku beneran nggak tahu. Kak Tony, Yosua ditangkap lagi. Tolong antarkan aku ke kantor polisi buat jenguk dia. Kak Tony, Kak Tony, kakak. Kalian harus bantu aku. Aku nggak lakukan apa-apa. Mereka tangkap aku tanpa alasan yang jelas. Apa yang terjadi? Kenapa dia ditangkap lagi? Ada yang melapor ke polisi kalau lihat seseorang melecehkan wanita di gang beberapa hari yang lalu. Lokasinya sama persis seperti yang disebutkan Kiana waktu itu. Aslinya pelapor mau datang di hari itu, tapi kebetulan dia sedang dalam perjalanan bisnis keluar kota, jadi tertunda sampai sekarang. Apa? Omong kosong. Itu bukan aku. Aku difitnah. meski ada di lokasi yang sama, itu nggak berarti apa-apa. Yosua itu anak baik. Dia nggak akan lakukan hal itu. Kami sudah suruh para saksi untuk cocokkan pelaku dan mereka semua pilih Yosua dari 5 orang terduga. Terlebih lagi, waktu Yosua kami interogasi, ucapannya penuh kejanggalan. Semuanya jauh berbeda dari ucapannya sebelumnya. Dia jelas bohong. Yosua yang sudah melecehkan Kiana, lalu membalik fakta buat fitnah dia. Sekarang kami punya cukup bukti buat hukum dia atas tuduhan premanisme. Tony, kita sudah lama bersama. Apa kamu benaran percaya ucapan mereka? Kiana, kamu kecewakan aku. Awalnya, kupikir kamu cuma cemburu dan ngambek, tapi nggak kusangka. Kamu sampai berani sakiti orang. Kali ini, kamu harus kukasih pelajaran. Tony, aku mohon. Percaya padaku sekali ini saja. Kumohon. Kak Tony, kumohon tolong Yosua. Dia adikku satu-satunya. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku nggak sanggup hidup lagi. Beraninya kamu lecehkan wanitaku.
Yosua, kamu sudah bosan hidup? Kak Tony, aku mohon padamu, tolong Yosua, dia masih kecil dan gak tahu apa-apa. Meski terjadi sesuatu, ini pasti cuma salah paham. Dia bukan anak kecil. Dia sudah berakal. Waktu kami tangkap dia hari ini, dia terus bicara omong kosong dan bilang, kalau punya kakak ipar yang berkuasa. Meski kamu salah, dia tetap bisa tolong kamu. Itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan sama bocah yang gak tahu apa-apa. Dia jelas lakukan itu dengan sengaja. Tapi, hukuman premanisme itu terlalu parah. Pelakunya bisa ditembak. Meski nantinya ditembak, itu salahnya sendiri. Jangan. Kakak. Tolong aku. Aku nggak mau dipenjara. Kak Tony. Demi persahabatan kita, selama bertahun-tahun, kumohon tolong Yosua. Kalau dia masuk penjara, hidupnya bisa hancur. Kalau waktu itu Yosua berhasil, bukannya hidup Kiana yang akan hancur? Yosua, kamu pantas dihukum. Mustahil. Mustahil. Aku nggak mau dipenjara. Nggak mau. Ini semua salahnya. Semuanya salah Kiana. Dia goda aku dan buat aku jadi seperti ini. Kakak, kenapa kamu harus pakai cara sulit? Harusnya kamu tenggelamkan dia saja. Yosua, Kakak, kenapa kamu harus pakai cara sulit? Harusnya kamu tenggelamkan saja dia. Yosua. Yosua cuma ketakutan. Dia ngelantur. Kak Tony, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia dorong aku ke sungai. Kalau enggak, mana mungkin aku terkapar di sini? Kamu lompat ke sungai. Buat tipu Kak Tony. Enggak, Cukup. Kiana, sejak kapan kamu jadi pendendam dan pembohong? Tony. Kamu enggak percaya padaku? Yuna. Ternyata, orang yang selama ini bohong adalah kamu. Yuna. Ternyata, orang yang selama ini bohong adalah kamu. Kamu yang dorong Kiana ke sungai, jepit rambutmu juga nggak direbut olehnya. Iya, kan? Enggak, Kak Tony, dengarkan penjelasanku. Ayo jelaskan. Kenapa kamu dorong Kiana ke sungai? Sudah berapa kali kamu bohong padaku? Aku, Ternyata, inilah kedok aslimu. Konyol sekali. Aku sudah kenal kamu. Selama beberapa tahun, tapi aku benar-benar baru mengenalimu hari ini. Kiana, dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Kelas selesai. Setelah 2 bulan tinggalkan Tony, aku jarang memikirkannya lagi. Ternyata, hidup tanpa Tony sangat bebas dan indah. Lihat, Kiana itu cantik sekali. Kudengar pria di tanah asalnya terus mengejarnya. Dia terus-terusan kirim surat ke kampus. Padahal kuliah baru berjalan 2 bulan, tapi sudah ada 20 atau 30 surat. Tapi, ku dengar dia sangat sombong. Dia kembalikan surat itu tanpa membacanya. Kenapa dia bisa cantik sekali? Yunus, Pak Yunus, lihatlah dia. Bukannya Kiana itu cantik? Kamu panggil aku? Apa kamu salah orang? Aku pinjamkan jaketku, gaun putihmu, terlalu tembus pandang. Terima kasih. Nggak masalah, kembalikan saja di kelas berikutnya. Ayo. Yana, ada surat untukmu lagi, tapi aku nggak sengaja membuka segel surat ini. Lihat, ada uang di dalamnya. Nggak kuambil kok, aku masukkan ke amplopnya lagi. Maaf ya. Nggak masalah. Terima kasih. Kamu nggak baca suratnya? Apa kamu mau kembalikan surat itu waktu tukang pos datang? Kamu nggak mau uang itu? Nggak. Kamu terima banyak surat, tapi kebanyakan kamu kembalikan. Tukang posnya sampai nyaris hafal wajahmu. Tapi siapa yang tulis? Surat itu untukmu? Sekarang, orang itu nggak penting lagi. Oke. Dia mungkin nggak penting untukmu, tapi kamu
Jelas penting untuknya. Kalau enggak, mustahil dia terus-terusan kirim uang dan surat. Terkadang, sesuatu yang terlambat sudah nggak penting lagi. Tony? Kenapa dia di sini? Mustahil. Kenapa dia tinggalkan Yuna dan pergi ribuan kilometer buat susul aku? Kepergianku. Aku yang nggak patuh. Dia itu arogan. Dia pasti sudah nyaris sampai batasannya. Setelah semua suratnya aku kembalikan, kesabarannya pasti hampir habis. Kiana, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Ayo makan ke kantin. Ayo. Cuci jaket Yunus? Yunus itu. Biasanya terlihat judes, tapi dia peduli padamu. Jangan nilai buku dari sampulnya. Orang yang kelihatan judes aslinya malah baik. Iya. Tapi, aku mau tahu, kapan kamu mau kembalikan jaket itu? Soalnya, kalian berdua itu cantik dan tampan. Lihat kalian bersama bisa buat cuci mata. Hei, kamu gak boleh usir aku. Aku mau ikut denganmu. Aku mau lihat adegan pengembalian jaket dan percikan asmara di momen itu. Jangan dibahas lagi. Kalau kamu nggak bilang, aku bahkan nggak akan ingat namanya. Tapi, dia ingat namamu. Aduh, kamu gak tahu apa yang sudah dilakukannya. Kamu nggak apa-apa. Aku sakit perut. Aku ke toilet dulu. Kiana, jangan kembalikan jaketnya dulu. Kamu harus tunggu aku. Awas, mau lewat. Awas, awas. Hati-hati. Maaf. Aku minta maaf. Kamu nggak apa-apa? Kiana. Padahal aku sudah lupakan dia. Tapi kenapa waktu melihatnya lagi, aku jadi teringat rasa sakitku yang dulu? Lepaskan dia. Maaf ya, aku nggak terbiasa diperintah sama orang lain. Kalau cara bicaramu begitu, aku nggak akan lepaskan dia. Jangan sentuh dia. Ini wilayah kampus. Kamu nggak akan kubiarkan seenaknya. Sudah puas marahnya? Kalau emosimu sudah reda, ayo pulang bersamaku. Sudah puas marahnya? Kalau emosimu sudah reda, ayo pulang bersamaku. Kamu salah, Tony. Memangnya rumah kita ada di mana? Yuna dan putrinya sudah tinggal di rumahmu. Dan kalian jadi keluarga. Itu rumah yang kamu pilih. Aku bisa jelaskan. Aku cuma dipercaya buat jaga Yuna. Aku bersumpah, di antara dia dan aku, gak ada hubungan seksual sama sekali. Lalu, sejak awal aku gak pernah mau punya hubungan sama dia. Nggak perlu jelaskan apapun padaku. Aku nggak peduli lagi. Beberapa hal jadi nggak berguna ketika sudah terlambat. Tony, kita berdua nggak punya hubungan lagi. Aku ini suamimu. Suami? Kamu cuma mantan pacar. Putus itu kesepakatan dua orang, aku nggak setuju. Putus itu kesepakatan dua orang, aku nggak setuju. Terus, aku nggak masalah. Kalau kamu kembalikan semua suratku, tapi kenapa kamu nggak terima uangnya? Apa biaya hidupmu cukup? Kamu boleh saja ngambek, tapi kamu nggak harus lakukan ini pada dirimu sendiri. Situasinya sudah seperti ini, dan kamu masih pikir aku ngambek? Aku tahu kamu kepikiran Yuna. Tapi mulai sekarang nggak perlu lagi. Kamu mau apa? Lepaskan. Jangan gerak. Benang merahmu jatuh di stasiun dan kotor, jadi aku ke pohon perjodohan untuk minta yang baru. Aku nggak butuh lagi. Tony, kamu nggak berubah sama sekali. Dan nggak pernah hargai perasaanku. Kamu nggak berubah sama sekali. Kamu nggak pernah hargai perasaanku. Kiana,
Dulu, kamu selalu abaikan ucapanku. Jadi, Yuna pun fitnah aku. Kamu juga gak percaya kalau si Diana itu sering tindas aku. Kamu cuma peduli dirimu sendiri. Sekarang juga sama. Benang merah ini sudah jadi sampah bagiku sejak aku melepaskannya. Tapi kamu masih saja gak percaya. Kamu tetap mau pasangkan lagi ke tanganku. Tony, kamu benaran buat aku muak. Aku gak mau benang merah ini lagi. Aku gak mau kamu lagi. Tony, apa kamu paham? Aku gak mau kamu lagi. Kumohon, menjauhlah dariku. Kiana? Jangan ikuti aku. Bukannya kamu mau kembalikan jaketku? Jaketku masih ada di tanganmu. Apa? Mau kamu pakai sehari atau 2 hari lagi? Maaf, aku lupa. Jaketmu sudah kucuci. Terima kasih. Ya, aku ini pria dewasa, jadi aku nggak perhitungan. Jangan ditahan. Menangislah kalau kamu mau, aku nggak akan menertawaimu. Aku nggak nangis. Hei, jangan sok kuat. Kamu bisa menderita, loh. Kiana, meski kamu sudah jahat padaku, karena nggak ajak aku kembalikan jaket ke Yunus, aku nggak akan marah. Aku akan tetap bagi keseruanku bareng kamu. Baca lebih banyak buku. Itu lebih asyik dari kegiatan apapun. Aduh, Kiana, dengarkan aku. Belakangan ini, ada kapten yang tinggi dan tampan datang ke kampus kita. Lain kali, kamu akan kuajak bersenang-senang. Tony? Benar, itu namanya. Kenapa kamu bisa tahu? Apa kamu nggak mau ikut bersenang-senang? Bukannya dia dari kota selatan? Kenapa dia menetap di Sirius seperti ini? Ah, siapa peduli? Yang penting dia ganteng. Aku suka lihat pria ganteng. Sinta, jangan pikirkan itu. Pak Tony memang ganteng. Tapi itu nggak ada hubungannya sama kita. Pak Tony mendaftar buat dipindahkan ke sini. Karena istrinya kuliah di kampus ini. Ternyata begitu ya. Oke lah, sayang sekali. Aku sudah lama nggak ketemu Tony. Kupikir orang sombong kayak dia akan segera pergi dari sini. Tapi ternyata dia malah pindah ke Sirius. Ini isian lemak sap dan sayuran kesukaanmu. Ini masih panas. Meski kamu ada kelas pagi, jangan lupa sarapan. Padahal ucapanku sudah cukup jelas. Aneh sekali. Mulut Sinta ini kayak berkah saja. Waktu kami lagi bahas Pak Tony, hari ini dia tiba-tiba muncul di lantai bawah asrama kita. Aku beneran lihat. Aku juga lihat. Hei, apa menurutmu istri Pak Tony tinggal di gedung yang sama dengan kita? Hei Kiana, apa kamu lihat Pak Tony hari ini? Hei Kiana, apa kamu lihat Pak Tony hari ini? Tampangnya bagaimana? Ganteng nggak? Aku. Aduh, Kiana kan nggak peka sampai-sampai orang yang ada di hadapannya nggak bisa dia lihat. Iya. Kiana, Pak Tony minta aku serahkan surat ini padamu. Ini isinya uang. Dia khawatir kamu kekurangan uang dan hidup sengsara. Dia bilang gak masalah kalau kamu gak mau menemuinya, tapi kamu harus terima uang ini. Kiana, kamu pasti istri Pak Tony kan? Orang yang selama ini kirim surat padamu, pasti Pak Tony juga. Kalian lagi bertengkar? Kami sudah batalkan pernikahan, jadi aku bukan istrinya. Sinta, maaf kalau merepotkanmu, tapi bisakah kamu jangan bantu dia kirimkan barang untukku lagi? Oke, aku ada di pihakmu. Sinta yang suka dengar gosip, gak mau tanya apapun padaku kali ini. Kalau kamu gak mau cerita, berarti itu kenangan buruk. Kalau kamu gak mau terima uangnya setelah semua itu, sudah pasti dia yang salah. Tenang saja, aku cuma suka nonton hal seru dan aku gak akan gali privasimu. Oh, kami juga. Terima kasih.
Awalnya aku mau kembalikan uang ini kalau bertemu Tony lagi. Dia sering muncul di hadapanku. Di momen yang gak tepat, aku mau kembalikan uang ini sekarang. Tapi Tony sudah lama gak muncul. Lihat, bukannya itu Kiana? Lihat, bukannya itu Kiana? Iya, dia sangat cantik, tapi nggak kusangka dia lakukan hal seperti itu. Memang jangan nilai buku dari sampulnya. Apa yang kalian bicarakan? Aku lakukan apa? Kamu akan kuhajar sampai mati, dasar selingkuhan berengsek. Kiana, kamu selingkuhan, kurang ajar. Gara-gara kamu, ayah abaikan ibu dan aku, dan gak mau pulang ke rumah. Kiana, kamu selingkuhan kurang ajar. Gara-gara kamu, ayah abaikan ibu dan aku, dan gak mau pulang ke rumah. Jangan nilai buku dari sampulnya. Kiana biasanya berperilaku baik dan jujur. Tapi, ternyata dia suka main belakang. Sampai si mantan istri dan anaknya datang buat labrak dia. Dia bikin malu alma mater kita. Aku bukan selingkuhan. Kalau kamu bukan selingkuhan, terus apa? Orang kayak kamu harus dikeluarkan dari kampus. Kiana, aku sudah lama cari kamu. Cari seseorang di Universitas Sirius ini gak gampang. Untungnya, separuh kampus tahu kalau aku cari kamu, akhirnya kita bisa ketemu. Bukannya kamu sengaja datang ke sini buat sebar fitnah? Sejak awal, kamu selalu persulit hidupku. Kenapa sekarang sok jadi orang baik? Tony di mana? Nggak tahu? Mana mungkin kamu nggak tahu? Dia pindah ke Sirius cuma demi kamu. Padahal prospek kerjanya lebih bagus di kota selatan. Apa urusannya denganku? Kamu? Nggak ada hubungannya denganmu lagi. Lagi pula, kamu nggak akan bisa menemukannya lagi. Plashe berengsek, kamu tindas ibuku lagi? Dia masih kecil, jadi aku nggak akan lawan balik. Tapi, kamu harus ajari dia biar nggak bohong sejak kecil. Kamu nggak takut kena karma di masa depan? Minta maaf padaku. Kamu berani ceramahi aku? Cemaskan dirimu sendiri dulu. Kalau nggak mau, reputasimu hancur. Katakan di mana Tony. Dulu, aku terlalu bodoh. Jadi, aku nggak mau peduli dan nggak mau serahkan Tony. Tapi sekarang Tony itu nggak ada artinya lagi bagiku. Kamu pikir aku masih bisa tolerir kalau kamu dan anak kurang ajarmu bikin ulah di hadapanku? Jadi, kamu nggak mau bilang Tony ada di mana? Semuanya, lihat. Selingkuhan ini tindas aku. Kenapa Universitas Sirius, yang terkenal hebat, malah mendidik selingkuhan gak tahu malu? Yuna, kamu susul Tony dengan wajah yang ganas dan beringas. Kamu nggak takut kalau dia lihat wajah aslimu? Kamu berani hina aku? Aku memang gak akan balas kelakukan Diana. Tapi kalau kamu beda cerita. Kamu berani tampar aku? Apa kamu gak tahu kalau tamparanku barusan kurang keras? Kiana, aku peringatkan kamu. Sebaiknya kamu segera pergi dari sini. Menjauhlah dari Tony. Dan jangan ganggu dia lagi. Kalau enggak, aku akan buat masalah tiap hari di kampusmu. Kayaknya Tony belum bilang sama kamu bahwa pernikahan kami sudah lama batal. Hubungan kalian gak ada hubungannya denganku. Kalau kamu mau dianggap berharga olehnya, semua itu tergantung Tony sendiri. Mustahil. Kamu bilang mau serahkan posisimu selaku istri kapten? Aku nggak percaya. Pokoknya aku nggak percaya. Kamu sumpah demi Tuhan pun aku nggak percaya. Iya, ibuku dan aku gak akan percaya padamu. Kamu itu wanita jahat yang suka bohong. Kamu sudah ganggu ayahku selama bertahun-tahun. Mana mungkin kamu mau menyerah? Kiana, bukannya kamu sengaja datang ke Universitas Sirius buat sok jual mahal dan buat Tony merasa bersalah, biar dia terus-terusan kejar kamu? Maaf saja. Dia sudah punya pasangan baru. Pak Tonymu itu sudah lama dia lupakan. Kamu. Aku tahu. Aku jauh lebih baik dari si Tony itu. Kiana memang selingkuhan yang ahli goda orang. Pertama, dia menggoda suami orang, dan sekarang dia goda teman sekelasnya sendiri. Dih, Yunus itu bukan teman kelas sembarangan. Dia cucu orang penting. Masih ada urusan lagi? Kalau nggak ada, kamu bisa pergi. Aku nggak bermaksud permalukan dia. Aku cuma mau tahu di mana ayah anak ini. Tapi, dia nggak mau kasih tahu soal itu. Kayaknya otakmu bodoh ya.
Apa? Kamu nggak paham ucapan orang. Kamu nggak perlu akting sengsara di depanku. Aku nggak akan tertipu, dia nggak butuh Pak Tonimu lagi. Kalau mau cari pria, pergilah ke tempat lain. Nggak ada gunanya tanya dia di kampus, priamu itu sudah lama dibuangnya. Layaknya sampah. Kamu paham? Menurutku orang dungu saja harusnya paham. Tapi, aku nggak percaya kalau dia akan lepaskan Tony begitu saja. Jangan tertipu olehnya. Iya, wanita jahat itu selalu ganggu ayahku. Dia sudah bersama ayahku selama 8 tahun. Mana mungkin dia menyerah? Dia cuma selingkuhan brengsek. Diana, barusan kamu bilang, aku sudah bersama ayahmu selama 8 tahun. Tapi umurmu belum 8 tahun kan? Siapa yang sebenarnya selingkuhan? Semuanya. Aku orang yang benar dan jujur, jadi aku nggak takut sama rumor. Tapi, kalau kalian punya logika, harusnya kalian tahu siapa yang sebenarnya selingkuhan. Kamu harusnya tahu kalau anakmu itu masih kecil dan bodoh. Umurnya baru 5 tahun, tapi aku dan Tony sudah bersama selama 8 tahun. Siapa yang sebenarnya selingkuhan? Aku tahu, kamu harap kalau Diana itu putri Tony, tapi sayangnya enggak. Kamu yang paling tahu soal itu. Jangan tipu dirimu sendiri. Waktu lagi tipu orang lain. Nggak punya malu. Wanita ini bawa putrinya untuk tipu orang di kampus dan pakai kita sebagai senjata. Anak sekecil ini sudah tahu cara berbohong. Kenapa wanita ini bisa percaya diri, padahal dia bukan istri sah? Aku nyaris dimanfaatkan. Wanita ini sudah terlalu tindas teman kampus kita, keluar dari kampus kami. Enyahlah, enyah. Keluar, keluar, keluar. Kiana, kali ini kamu beruntung. Tunggu saja, urusan kita belum selesai. Kita selalu bertemu di saat aku lagi dipermalukan. Terima kasih untuk hari ini. Kamu sampai korbankan reputasimu untuk tolong aku. Terima kasih. Sudah percaya padaku. Aku cuma percaya mataku sendiri. Kejadian hari ini jadi ingatkan aku untuk segera akhiri hubungan dengannya. Halo, aku mau ketemu Tony. Kiana, akhirnya aku tahu. Tony ada di mana, tapi kamu malah datang ke camp militer buat goda Tony. Halo, rekan, siapa kamu? Aku Yuna. Aku datang buat temui Pak Tony. Sedangkan si Kiana ini sudah lama ganggu Pak Tony. Pak Tony sudah perjelas kalau dia nggak tertarik sama Kiana, tapi wanita ini malah datang ke sini buat goda Pak Tony. Dia nggak punya malu. Kamu cuma perlu sampaikan pesanku. Tapi, aku lakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pak Tony jadi emosi waktu lihat dia. Kalau Pak Tony marah gara-gara dia, kamu bisa kena hukum. Ini. Yuna, belakangan ini kamu pasti kesulitan ya? Kamu itu ngoceh apa? Kalau hidupmu enak, harusnya kamu tinggal di sini. Dan gak bicara omong kosong waktu kamu temukan tempat ini, karena takut aku akan ketemu Tony. Tony, mungkin gak tahu soal keributan yang kamu sebabkan di kampus. Kamu? Dia buat keributan di kampus? Kak Tony, akhirnya aku bisa ketemu kamu. Apa yang dia lakukan di kampus? Apa kamu kena imbasnya? Kak Tony, kenapa kamu gak bilang padaku kalau pindah ke Sirius? Aku sudah cari kamu berbulan-bulan, sampai akhirnya ketemu. Kenapa kamu gak pedulikan aku? Apa yang kamu lakukan di Universitas Sirius? Jawab. Aku cuma pergi ke kampus buat cari Kak Kiana. Aku cuma mau tanya ke dia, kamu ada di mana? Tapi, Kak Kiana gak cuma tolak kasih tahu aku. Dia juga mesra-mesraan sama pria dan bentak aku. Yuna, kamu ganggu Kiana kan? Yuna, kamu ganggu Kiana kan? Enggak, aku cuma peduli sama kamu. Yuna, aku janji pada Krishna buat jaga kamu, jadi aku nggak mau langgar janji itu. Meski kamu itu pembohong. Waktu aku tinggalkan kota selatan, aku suruh beberapa orang buat jaga kamu dan Diana. Harusnya sekarang, aku nggak kasih kamu harapan lagi. Kalau begini, aku akan hentikan alokasi biaya hidupmu dan Diana tiap bulan untuk selamanya. Mulai sekarang, jangan biarkan dia keliaran di sekitar sini lagi. Baik. Kiana, Kamu janji buat jaga aku. Aku dan Diana akan ikut kamu. Kemanapun kamu pergi, jangan pikir untuk tinggalkan kami. Yosua sudah divonis berat. Aku nggak punya kerabat lagi.
Kamu satu-satunya tempatku bergantung. Kamu nggak boleh tinggalkan aku. Yuna, kamu cuma bisa bergantung pada diri sendiri. Aku benci dirimu yang gak punya malu itu. Aku harap kamu segera sadar dan rawat Diana baik-baik. Sekarang masih belum terlambat. Kak Tony? Kak Tony? Duduklah sesukamu. Kiana, kenapa kamu temui aku hari ini? Uangnya nggak kusentuh. Mulai sekarang, kamu gak perlu pakai uangmu buat nafkahi Yuna atau aku. Yuna dan aku nggak punya hubungan apa-apa. Di antara kami nggak ada hal yang lampaui batasan seksual. Aku bersumpah. Kalau kamu mau kuliah, aku bisa menjauh. Kalau kamu masih marah, aku akan tunggu sampai kamu tenang. Kupikir kamu gak terlalu suka aku karena kamu suka Yuna. Tapi, hari ini aku sadar kalau kamu gak punya perasaan yang mendalam pada Yuna juga. Tony, kamu cuma pentingkan diri sendiri. Aku nggak tahu bagaimana cara sukai orang sebelumnya. Tapi mulai sekarang, aku bisa belajar. Besok, aku akan daftar ke dosen buat pergi ke pangkalan Marpa. Kamu gak akan lihat aku lagi. Aku tahu kamu cuma percaya dirimu sendiri. Seperti apapun caraku menolak, pasti akan percuma. Jadi, aku katakan ini, biar kamu paham tekadku. Kamu mau pergi ke pangkalan Marpa? Iya. Kondisi di pangkalan Marpa itu keras. Demi jaga kerahasiaan, semua orang yang masuk harus sembunyikan identitas. Dan nggak boleh tinggalkan pangkalan selama beberapa tahun. Mereka harus abdikan diri untuk penelitian, dan nggak boleh berhubungan dengan orang luar. Kiana, apa kamu harus kejam pada dirimu sendiri? Cuma demi tinggalkan aku? Dulu, aku terkurung di dunia sempit. Duniaku hanya berisikan kegembiraan, kesedihan, amarah, dan kebahagiaanmu. Tapi, setelah keluar dari sana, bahwa hidup ini punya banyak kemungkinan. Aku baru tahu, membangun negara mungkin akan sulit, tapi bukan berarti itu sengsara. Kiana, bisakah kamu kasih aku kesempatan lagi? Tony, waktunya kita berpisah. Jalan kita masih panjang, kita akan bertemu lagi. Kalau memang ditakdirkan, aku harap kamu bisa segera mengerti. Kiana, Matahari sudah terbenam, dan masa laluku sudah lenyap, tapi masa depanku yang cerah baru saja dimulai. Dua tahun berlalu, dan Yunus juga datang ke sini. Dia naikkan alisnya padaku, sama seperti saat pertama kali bertemu. 3 tahun kemudian, aku dan Yunus mulai berpacaran. Kalian berdua, ayo lebih mendekat. 5 tahun kemudian, aku dan Yunus nikah. Senyum yang bagus. Oke, mantap. Jaga senyumnya. Akhirnya, aku punya rumah lagi. Enam tahun kemudian, aku punya anak yang lucu. Bayiku, bayiku. Tony, ibu tahu kamu masih sayang Kiana, tapi kamu nggak muda lagi. Waktunya kamu lupakan dia dan lanjutkan hidup. Kiana baik-baik saja. Dia kirim surat untuk ayah dan ibu tahun ini. Dia sudah nikah. Dia juga lahirkan anak laki-laki di tahun ini. Dia sangat bahagia. Tanpamu, hidupnya tetap baik-baik saja. Tapi, setelah kehilangan dia, hidupku nggak baik-baik saja. Ternyata, sesuatu yang sudah hancur nggak akan bisa diperbaiki lagi.